yang akan disampaikan oleh Pak Budi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Belik, pada pagi hari ini mohon maaf mengganggu waktunya panjenengan semuanya. Kami kumpulkan di ruang lab berkaitan dengan kegiatan 1T5 dan sosialisasi budaya positif, agar nanti pada saat kegiatan P5 bisa berjalan dengan baik, karena kita harus perencanaan yang matang bagi penjenengan semuanya. Nah, ini berkaitan dengan budaya positif, nanti ada beberapa kesepakatan, terutama di ruang ini karena ruangnya kedap. Kita ada kesepakatan nanti juga dengan kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, terlebih dahulu agar proses kegiatan pada pagi hari ini kita mendapatkan hasil yang bermanfaat, mari kita buka pada acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, ada beberapa kesepakatan dalam budaya positif. Nah, bagaimana kesepakatan kita sekarang di dalam ruangan ini kira-kira apa? Satu, misalkan karena ruangnya tertutup, yang merokok juga harus menghormati yang tidak merokok. Tujuh nomboran. Karena kita juga harus saling menghargai, menghormati rekan sejawat. Di sini agar semua juga nyaman. Nah, ini mohon maaf, ini asap juga tidak akan keluar nih Mas di sini semua. Jadi monggo nanti yang mau rokok silakan keluar dulu biar tidak mengganggu yang di dalam. Dan nanti mohon maaf, rekam absen berkaitan dengan transport, misalkan di sini tidak terlihat, berarti yang akan dikurangi. Karena ada, mohon maaf, nanti ada kegiatan IHT, ada pengganti transport panjenengan. Jadi misalkan jenengan kok di sini tidak terlihat, oh berarti dianggap tidak ada. Biar semua juga apa ya, kita memberi sesuatu yang tidak mubadir, ada hasilnya. Mari kita berdiri terlebih dahulu Bapak Ibu. Konsentrasi, kita konsentrasi terlebih dahulu. Enggak dor. Tapi ini Bapak Ibu ikuti nanti perintah saya. Misalkan saya bilang smooth, panjenengan bilang kecil, tapi dengan gerakan kecil. Ya. Gajah besar. Gajah besar. Ya. Cacing. Pendek. Ular. Gerakan berlawanan dengan kesabaran. Ini latih konsentrasi. Mulai ya? Konsentrasi dimulai. Oke. Semut kecil.
Gajah. Konsentrasi Mas Tatang. Konsentrasi. Ular. Salah terus. Pak Tatang salah terus. Maju, suruh maju. Konsentrasi Mas Tatang. Semut. Gajah. Silakan duduk. Bapak Ibu masih pagi, masih konsentrasi. Nanti menjelang jam 10 ke atas, insya Allah masih konsentrasi. Bapak Ibu yang kami hormati, ini memang program kami, program dari sekolah. Kemarin sudah mengusulkan kepada Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan hari ini. Ada fasilitasi kegiatan P5 serta sosialisasi budaya positif agar panjenengan nanti yang melaksanakan pendampingan dengan anak-anak tidak mengalami kebingungan. Karena pada saat tahun pelajaran 2023-2024 itu ada 2 tingkat, kelas 7 dan kelas 8. Nah, nanti juga ada Bapak Ibu yang mengampuni kelas 7 dan kelas 8. Itu pun nanti akan dibuat jadwal yang lebih spesifik agar panjenengan tidak mengalami kebingungan, saya harus di mana, saya harus di mana. Dan ini juga berlaku di kelas 9. Nanti barangkali tahun depan semua sudah melaksanakan P5, yang kelas 9 sudah tidak bingung lagi. Dan pembagian struktur jam itu juga panjenengan jangan khawatir. Yang misalkan tadinya 3 jam kemudian ada intra dan ko, itu panjang jangan khawatir, tetap dihitung. Jadi Bapak Ibu yang sertifikasi khususnya di P5 di kurikulum Merdeka itu struktur jam itu sama dengan kurikulum 13, cuma hanya dibagi 2, intra dan ko kurikuler. Ko kurikulernya berarti di P5. P5 itu harus dilaksanakan wajib karena itu include dengan pembelajaran. Hanya modelnya PBL, Project Based Learning. Nah, kami nanti rencana berkaitan dengan ini, program yang tema 1 di hidup jiwa dan ragaku, kita topiknya tentang perundungan. Nah, dalam PBB sekolah kita di perundungan itu sangat diperhatikan. Iklim keamanan waspada. Cek. Dan rangkaian kegiatan ini nanti dimulai bulan ini Juli sampai dengan September 2000. Makanya Pak, rangkaian panjang sekali. Nah, biar rangkaian panjang itu semua bisa terisi di setiap hari Jumat dan Sabtu, makanya harus dibuat planning yang matang. Jangan sampai kesannya di setiap proyek itu seperti bebas, tidak ada kegiatan. Nah, nanti di ujungnya gelar karya kita juga akan bermitra dengan siapa? Bermitra dengan Dinas Pendidikan. Akan kita undang ke sini untuk menyaksikan gelar karya yang kaitan dengan perundungan. Karena kita akan mengadopsi dari program Roots Day yang dari Puspeka. Dan ngapunten mohon maaf, saya kan juga sebagai Fasnas di Puspeka sebagai agen perubahan untuk membentuk Pasgru. Nah, ini nanti kami bentuk Pasgru di sini, fasilitator guru. Nah, tugasnya apa Pak Guru nanti? Pendampingan dan membentuk agen perubahan. Biar panjenengan semua juga tidak istilahnya hanya gambaran imajinatif, tapi nanti bisa realistis dalam melaksanakan. Kemarin di Banten kami sudah belajar bersama dengan guru-guru Banten. Dan sekarang kita belajar dengan guru-guru SMP 3 Belit. Besok saat tanggal 24 sampai tanggal 27 akan berbagi dengan BBGP Jateng di Jawa Tengah dengan guru-guru se-Jawa Tengah. Sama, masih pembentukan Pasgru. Nah,
Saya beban moral juga. Saya di Banten bisa dengan guru-guru Banten, kenapa saya di SMP 3 bulan tidak mau berbagi? Makanya saya ini ngajak berbagi dengan panjenengan. Biar panjenengan juga paham apa tentang itu perundungan dan apa itu fasdu dan apa itu agen perubahan. Nanti untuk PBD akan kami share di grup biar panjenengan tahu apa isi dari PBD. PBD itu perencanaan berbasis data dari AN, diambil dari AN. Nah, panjenengan harus tahu AN itu apa? Asesmen nasional. Asesmen nasional itu kapan dilaksanakan? Sekitar bulan September ya, September, November gitu. November. Itu di kelas berapa? Kelas 8. Di pertengahan, bukan di awal dan akhir, tapi di tengah-tengah di kelas 8. Di AN itu ada ANBK dan ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar yang mengisi siapa? Yang mengisi Bapak Ibu semuanya di sini. Iklim sekolah kita seperti apa ya? Tergantung dari isian dari Bapak Ibu dan anak didik kita. Nah, sekarang kita mengenai disiplin positif. Karena selama ini dan saya menerapkan disiplin atau budaya positif yang belum diterapkan sepenuhnya, masih ada hukuman. Dalam disiplin positif diminimalisir atau ditiadakan hukuman. Nah, ini pertanyaan pemantik. Panjenengan sudah mengetahui belum antara hukuman dan konsekuensi? Sudah pernah baca belum antara konsekuensi dengan hukuman? Eranya berbeda. Zaman dulu kalau kita belajar kan masih ada mistar, sabet dan sebagainya. Tapi sekarang kita dengan cara seperti itu sudah tidak diperkenankan. Hasilnya ya kadang kita dengan anak didik, sekarang anak didik tidak atau kurang menghargai. Siapa yang tahu antara konsekuensi dengan hukuman? Itu pasti ada sanksinya. Ya. Kalau konsekuensi itu mungkin hasil kesepakatan bersama. Betul. Tepuk tangan kumulasi. Hukuman itu suatu sanksi yang dipaksakan oleh penghukum. Tapi konsekuensi itu adalah kesepakatan ada antara siswa dengan guru, itu konsekuensi. Contoh kasus seperti ini. Ada anak terlambat pelajaran olahraga. Yang lain sudah pemanasan, datang terlambat, kemudian sama guru olahraga dia disuruh lari keliling lapangan. Itu konsekuensi apa hukuman? Tergantung. Kalau konsekuensi itu ada relevansinya dengan pelajaran terkait. Misalkan terlambat pelajaran olahraga, anak-anak sudah pemanasan dan kemudian anak terlambat disuruh lari, itu pemanasan, berarti itu konsekuensi termasuk relevan dengan kegiatan. Tapi misalkan tidak mengerjakan matematika disuruh lari ke lapangan, nah itu baru hukuman. Tidak ada relevansinya. Nah, kita sudah melaksanakan ini budaya positif terhadap anak didik kita setiap pagi. Jadi itu budaya-budaya kita yang sudah dilaksanakan. Piket melaksanakan di depan menyambut anak datang ke sekolah, itu sudah menjadi budaya positif kita. Dan kami berharap nanti Bapak, Ibu guru semuanya bisa melaksanakan ini karena pembentukan moral anak kita memang luar biasa sekarang. Dalam disiplin positif dibutuhkan apa kira-kira?
Kata kuncinya ada K dan N. Konsisten. Konsisten. Apalagi? Konsumen. Apalagi? Komitmen. Kebutuhan. Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Komitmen. Konsekuen. Ada nggak semua yang dijawab dengan? Butuh kesadaran. Kesan dari siapa? Ya dari kita. Nah ini apa perilaku murid kita yang paling diingat saat ini? Bolos. Jam kos. Dandane menor. Iya ya. Coba kita perhatikan anak-anak kita sekarang lipstiknya luar biasa. Awal kemarin sebelum tahun ajaran baru di akhir kami sudah berupaya menyetop anak depan dengan untuk menghapus lipstik, tapi itu harusnya konsisten dan harusnya kita harus punya komitmen bersama. Kalau hanya misalkan kamu saya sendiri terus capek ada, ya bareng-bareng lah. Cerpen sudah ada, mana piket itu tugasnya ya kita ayo bareng-bareng anak-anak kita biar memakai lipstik tidak terlalu tebal, nyanyi guru nih. Bahkan ada yang apa? Make up penuh. betul. Tebalnya itu kelas 9, sekarang tuh ada yang tebalnya luar biasa itu. Hah? Iya. Bukan itu bedaknya tebal banget tuh adanya anak kelas 9. Yang dulu kelas 8 sekarang naik kelas 9 itu. Ya benar. Meling-meling. Kita kalah. Bapak ibu guru kalah. Ibu guru kalah. Glowing, ikine apa jenenge? Kan ada beras kayak ada beras betul penyakit. Iya, pokoknya luar biasa anak kita. Konyok-konyok itu Ini sekarang yang anak kelas 7 baru ada. Ya, ada yang menor. Tang orang 10 menit. Ini perlu juga kita perhatikan bersama. Biar itu nanti kita edukasi. Ya Pak Ajis, ya Pak Ajis. Nanti Pak Ajis di bidang spiritual dibantu Bu Nurul dan Bu Najika. Nanti ada Pak Sis nanti bagian razia dan penata. Tidak ada tingkat kemelucuan kan? Tidak ada. Bagaimana respon panjenengan ketika menghadapi perilaku tersebut? Tindakan menor. Kami diingatkan.